Pernah nggak sih Anda lihat sesuatu, entah itu kejadian, atau barang, atau mungkin situasi, terus langsung kepikiran, wah ini jelek banget. Pasti pernah ya, kita semua pernah. Tapi, gimana kalau ternyata di balik semua yang kelihatan jelek itu, sebetulnya ada keindahan yang luar biasa. Nah, gagasan besar inilah yang mau kita gali bareng-bareng hari ini. Oke, kita mulai dari yang kelihatan mata aja ya. Coba deh, kita jujur-jujuran. Banyak banget hal di dunia ini yang kalau kita lihat sekilas aja kayaknya jauh deh dari kata indah. Kelihatannya kacau, berantakan, dan ya nggak enak dilihat. Coba kita ambil satu contoh yang mungkin agak ekstrim. Bayangin deh ada badai, angin kenceng, hujan super deras, petir nyamber-nyamber. Naluri kita pasti langsung bilang kalau itu sesuatu yang rusak, sesuatu yang nakutin. Tapi pertanyaannya, emang bisa ya ada keindahan di tengah-tengah semua itu? Nah, di sumber yang kita bahas, ini digambarin dengan jelas banget. Hujan badai yang ganas, tanah jadi becek dan berlumpur. Ya, inilah wajah pertama yang kita lihat dari sebuah peristiwa alam. Wajah yang jujur aja kita nggak suka, bikin nggak nyaman. Dan ini tuh bukan cuma soal badai loh, ya kan? Banyak banget kejadian dalam hidup yang permukaannya tuh kayak gini. Kacau, nggak sesuai sama rencana kita, bahkan kelihatan jelek. Dan sayangnya kita sering banget berhenti di situ. Kita cuma lihat kekacauan di permukaannya, terus langsung kita kasih stempel, ini buruk. Tapi disinilah ceritanya jadi menarik banget. Yuk kita coba buat nggak berhenti di permukaan aja. Kita coba intip sedikit lebih dalam apa sih yang terjadi setelah kekacauan itu selesai? Apa yang sebetulnya ada di baliknya? Dan inilah jawabannya. Di balik lumpur dan hujan badai yang kelihatan jelek tadi, ternyata ada hasil yang luar biasa indahnya. Bunga-bunga jadi mekar, tanaman jadi tumbuh subur, seolah-olah mereka lagi tersenyum. Pemandangan yang indah banget, nggak bisa dibantah. Nah, jadi poin utamanya ada di sini nih. Keburukan dari badai itu ternyata bukan hal yang sia-sia, justru sebaliknya. Kekacauan itulah yang jadi syarat mutlak supaya keindahan bunga-bunga tadi bisa muncul. Keduanya itu satu paket, nggak bisa dipisahin. Oke, ini membawa kita ke sebuah cara berpikir yang menurut saya keren banget. Gimana ceritanya sesuatu yang buruk kayak badai dan sesuatu yang indah kayak bunga, dua-duanya bisa kita bilang punya keindahan. Ternyata ada dua cara buat ngelihatnya. Konsep dasarnya disebut keindahan sejati, atau dalam istilah aslinya hakiki husun. Artinya apa? Artinya pada dasarnya semua hal di alam semesta ini punya aspek keindahan. Nggak ada satupun yang benar-benar jelek secara total. Jadi keindahan sejati ini ada dua macam. Yang pertama namanya keindahan melekat atau husni bizat. Ini tuh keindahan yang gampang kita lihat, kayak bunga misalnya. Kita nggak perlu mikir panjang buat bilang bunga itu indah kan? Nah yang kedua, ini yang seru, namanya keindahan konsekuensial atau husni bil ghair. Disinilah contoh badai tadi masuk. Badainya sendiri mungkin kelihatannya nggak indah, tapi dia jadi indah karena hasil yang dia ciptakan. Oke, pertanyaan selanjutnya yang logis banget. Kalau emang semuanya pada dasarnya indah, kenapa dong kita seringnya lihat yang jelek-jelek? Kenapa kita lebih sering ngeluh? Nah, jawabannya ternyata ada di diri kita sendiri. Menurut sumber yang kita bahas, ada dua filter atau semacam kacamata yang sering banget kita pakai. Dan kacamata inilah yang bikin pandangan kita jadi sempit, jadi gagal melihat keindahan yang sesungguhnya. Filter yang pertama namanya Zahir Perest. Gampangnya gini deh, ini tuh kecenderungan kita buat terpaku sama kulit luarnya aja. Kita lihat badai, lihat lumpur, lihat becek, dan langsung kita simpulkan, ini jelek. Kita nggak sabar buat lihat hasil akhirnya apa. Pandangan kita dangkal, cuma sampai permukaan. Filter kedua, dan yang ini mungkin yang paling sering kita pakai, namanya hot gum. Sederhananya, ini adalah kacamata egois. Kita nilai badai itu jelek kenapa? Ya karena bikin baju kita basah, karena acara kita jadi batal, karena bikin kita nggak nyaman. Penilaian kita itu pusatnya di saya, bukan di gambaran yang lebih besar. Oke, setelah kita paham semua ini, tentang ada dua jenis keindahan dan dua filter yang menghalangi kita, sekarang kita bisa mulai coba nih. Coba lepas kacamata yang lama dan pakai lensa yang baru untuk melihat dunia dan juga hidup kita. Jadi intisarinya apa? Gini nih, segala sesuatu itu pada dasarnya indah. Entah keindahannya itu langsung kelihatan, kayak bunga, atau keindahannya itu tersembunyi di balik sebuah proses yang kelihatannya kacau, kayak badai. Yang sering jadi masalah itu bukan bendanya, tapi cara kita mandangnya, kacamata kita yang dangkal dan egois itu.
Dan sebagai penutup, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Coba deh lihat lagi hidup Anda sekarang. Badai apa, kekacauan apa, atau kesulitan apa yang lagi Anda hadapi saat ini. Dengan cara pandang yang baru ini, jangan-jangan badai itu sebetulnya lagi menyirami tanah hati Anda untuk menumbuhkan bunga yang bahkan belum pernah Anda bayangkan sebelumnya? Coba direnungkan.